Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman Ferry Bisyatifa di channel YouTube Praktikum Maternal. Kali ini saya akan memberikan penjelasan yang sangat menarik sekali terkait dengan persalinan normal. Untuk itu, follow me. Oke teman-teman, jadi untuk persalinan normal ini dimulai dari terjadinya kontraksi pada uterus. Nah, kontraksi pada uterus ini hingga mencapai pembukaan yang lengkap. Nah, pembukaan ini sering disebut juga dengan kala ya, pembukaan kala pertama, kala kedua, kala ketiga, dan kala keempat. Untuk itu, pada kala pertama itu dibagi menjadi dua fase, ada fase laten dan juga ada fase aktif. Nah, untuk itu ini contohnya. Nah, ini pertama ini ialah fase laten. Nah, fase laten ini dimulai sejak awal kontraksi hingga menyebabkan penipisan dan pembukaan pada serviks secara bertahap. Nah, pembukaan pada serviks ini hingga 3 cm berlangsung kurang lebih 8 jam. Teman-teman bisa lihat di sini ia membuka sekitar 3 cm. Nah, kemudian yang kedua ialah fase aktif. Nah, fase aktif ini di mana serviks membuka dari 4 cm sampai 10 cm. Biasanya dengan kecepatan 1 cm atau lebih tiap 5 cm. Jadi teman-teman bisa lihat di samping di gambar yang bagian atas di mana serviks membuka hingga mencapai 10 cm. Nah, di fase aktif ini dia terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ialah fase akselerasi, kemudian fase dilatasi, dan juga fase deselerasi. Nah, fase akselerasi ini di mana serviks membuka dari 3 sampai 4 cm yang berlangsung selama 2 jam. Kemudian fase dilatasi ini di mana serviks membuka dari 4 sampai 9 cm. Berarti dia membuka sebanyak 5 cm. Kemudian fase deselerasi ini di mana dia membuka dari 9 sampai 10 cm. Berarti dia membuka sebesar 1 cm selama 2 jam. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi yang bagian bawah ini dia membuka sebesar 3 cm. Nah, sedangkan bagian atas ini fase aktif ini dia membuka sampai 10 cm. Oke teman-teman, setelah kala 1 kita masuk ke kala 2. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kala 2 ini dimulai dari pembukaan sampai bayi lahir. Lamanya pada primi kurang lebih 1 jam dan pada multi kurang lebih setengah jam. Nah, adapun tanda-tanda dan gejala kala 2. Nah, yang pertama ialah keinginan seorang ibu untuk meneran. Kemudian ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Kemudian perineum menonjol. Kemudian vulva, vagina, dan sphincter membuka. Nah, kemudian yang harus dipantau dalam skala 2. Nah, yang harus dipantau dalam skala 2 ialah kelahiran bayi. Nah, kelahiran bayi ini mencakup penilaian cepat akan warna, tangisan, dan gerakan pada bayi. Kemudian nadi ibu, TVU, kemudian kontraksi uterus, dan juga janin kedua. Kemudian diagnosis skala 2 persalinan dapat ditegakkan atau dasar hasil VT yang menunjukkan yang pertama ialah pembukaan serviks lengkap. Jadi pembukaan serviks itu secara lengkap, kemudian terlihatnya kepala bayi di introitus vagina. Terlihatnya kepala bayi pada Oke teman-teman, setelah kala 2 kita masuk ke kala 3, yaitu kala 3 ini sering dikenal dengan pelepasan atau persalinan plasenta. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah plasenta. Nah, pada kala 3 ini dimulainya setelah bayi lahir dengan lahirnya plasenta yang berlangsung selama 6 sampai 15 menit.
Jadi plasenta ini keluar dari uterus itu kurang lebih berlangsung selama 6-15 menit. Nah, di dalam kala 3 ini kita harus manajemen aktif dalam kala 3 ini. Nah, manajemen aktif dalam kala 3 ini seperti apa? Yang pertama ialah pemberian oksitosin. Kemudian message fundus uteri, kemudian PTT. Nah, keuntungan dari manajemen aktif kala 3 ini ialah yang pertama, agar kala 3 ini meningkat, kemudian mengurangi jumlah kehilangan darah, dan juga mengurangi kejadian retensio plasenta. Nah, kemudian lahirnya plasenta ini tentunya kita juga harus mengetahui tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda keluarnya plasenta ini yang pertama ialah semburan darah tiba-tiba, kemudian tali pusat memanjang, kemudian perubahan ukuran dan bentuk pada uterus. Nah, kemudian hal-hal yang harus dipantau dalam kala 3 ini ialah yang pertama, kontraksi uterus. Kontraksi pada uterus ini yang harus kita perhatikan. Kemudian tanda pelepasan plasenta. Tanda pelepasan plasenta yang tadi saya jelaskan, kemudian pendarahan. Nah, ketiga hal ini yang perlu kita perhatikan dalam kala 3 tersebut. Oke teman-teman, setelah kala 3 yaitu kala pelepasan plasenta, maka kita masuk ke kala 4. Nah, kala 4 ini di mana masa 2 jam setelah pelepasan plasenta, maka ada hal-hal yang perlu kita observasi. Nah, yang pertama ialah tekanan darah pada ibu, kemudian nadi, setelah nadi suhu tubuh. Nah, setelah suhu tubuh tingginya fundus uteri dan juga kontraksi, lalu pendarahan per vagina dan juga lamanya persalinan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.